Halo guys, berjumpa lagi dengan aku. Seperti biasa kali ini kembali lagi dengan aku ngebawa tema seberapakah perasaan dia kepada kamu. Oke, ini bisa jadi untuk pasanganmu, bisa jadi untuk mantanmu, bisa jadi untuk siapapun orang yang kamu targetkan ya. Oke, seberapakah perasaan dia kepadamu? Nanti aku akan jelasin kondisi kalian juga sesuai yang ada di kartu ya. Karena ini sifatnya umum, kalau tidak cocok jangan dipaksain, kalau cocok berarti ini untuk kamu. Oke. Seperti biasa, aku ingetin kalau ini sifatnya umum. Ya. Kalau mau tahu lebih detail, bisa reading pribadi ke aku ya. Karena kalau umum itu aku ngambilnya ya energi secara umum, nggak bisa dikhususkan gitu kan, namanya juga banyak orang yang lihat tuh ya. Jadi mohon kalau kalian merasa readingan ini sama sekali tidak sesuai, kalian ngerasa ini nggak nyambung atau lain sebagainya, berarti ya itu bukan energi kamu ya, jangan dipaksain. Karena kadang ada yang komen kan, komennya pokoknya nggak ngenakin, padahal aku udah bilang kalau ini adalah sifatnya umum gitu. Jadi ditelaah lagi gitu ya, jangan ditelan bulat-bulat readingan ini. Namanya juga ini kan hiburan ya, sifatnya umum gitu. Jadi ya intinya ini fun reading aja, jangan dijadikan sebagai sarana untuk kamu untuk serius ngelihat readingan ini gitu ya. Oke, mohon lebih cermat lagi biar nggak ada salah paham di antara kamu dan aku. Cela gayanya, biar tidak ada salah paham. Ya, jadi intinya begitu. Aku nggak mau bikin kalian tuh kesel atau bikin kalian tuh nggak enak dan lain sebagainya. Aku tuh niatnya ngebantu kalian dengan readingan ini. Aku tuh nggak mau niat ngejelek-jelekin apalagi ngeburuk-burukin ya. Niat aku membantu kalian sesuai dengan apa yang ada di readingan ini. Oke, silahkan mau pilih yang mana. Kalau butuh waktu lama bisa di pause videonya. Ini file pertama, ini kedua, ini ketiga, dan ini keempat. Oke, siapa yang pilih file pertama? Batu ungu. Oke, seberapakah perasaan dia kepadamu? Oke, di sini kelihatan ini energinya kamu galau banget ya, kamu kepo. Emang dia berapa sih perasaannya ke aku gitu? Kebanyakan mantan di sini. Aku ngelihatnya mantan. Karena emang gambarannya ini ada nih, ada karma ya. Ini karma, berarti ini mantan. Kartu utamanya ini. Dan di sini intinya kamu masih berharap gitu ya. Masih berharap sama dia meskipun kalian sudah selesai ataupun sudah putus. Jadi intinya di sini dia itu dibilang masih sayang dan cinta iya. Tetapi ada sesuatu yang buat kalian berpisah ya. Kebanyakan selama kalian pacaran kebanyakan nih ya LDR, atau kalau nggak LDR ada perbedaan agama atau perbedaan pulau atau perbedaan kasta, pokoknya perbedaannya tuh banyak. Jadi di sini kalian ini berpisah karena ada sesuatu alasan tertentu yang membuat kalian tuh tidak bisa bersama itu.
Di sini dia sudah berusaha untuk move on dari kamu ya. Dia udah berusaha untuk melupain kamu, si mantanmu ini. Tapi di sini masih terasa berat karena bagaimanapun bagi dia kamu adalah yang terbaik ya. Jadi dia setiap mau tidur selalu ingat kamu. Setiap mau tidur kepikiran kamu, setiap bangun tidur juga masih kepikiran gitu ya. Intinya perasaan dia masih sangat kuat ya. Jadi dia masih sakit hati, dia masih ya kayak nggak nyangka kita tuh harus berakhir kayak gini gitu. Meskipun sebagian ada mantan kamu ataupun kamu, bisa jadi kamunya juga ya, udah punya pasangan. Ada sebagian udah punya pasangan tapi kayak nggak bisa klop gitu, atau nggak bisa bener-bener ya kayak beda aja gitu ya. Jadi intinya masih ada hampa gitu ya di sini. Intinya dari salah satu kalian ada yang merasa hampa dan butuh banget orang ini gitu. Cuman di sini emang keadaan yang sudah membuat kalian itu tidak bisa bersama. Dan intinya di sini dia masih mengenang kamu. Perasaannya masih sangat besar, tetapi untuk kamu dan dia kembali lagi itu tidak mungkin karena ini gambarannya kalian bener-bener ada sebagian yang putusnya udah lama ya, mungkin setahun atau 2 tahun gitu, bisa jadi kayak gitu. Ada juga yang mungkin baru beberapa bulan, cuman kebanyakan udah lama di sini. Ini sudah lama, makanya tadi aku bilang di antara kamu maupun dia ada yang sudah punya pasangan tuh. Tapi intinya aku ngebaca energinya yang seperti di readingan ini ya, seberapa besar kah perasaan dia ke kamu ya. Jadi intinya masih sama, masih besar, cuman keadaan yang emang membuat kalian ini tidak bisa bersama. Oke, aku mau lihat pesan dia untuk kamu ya. Oke, bentar ya, pesan dia untuk kamu apa. Aku ngambil satu aja, lihat nih gambarannya ya. Jadi perasaan dia ke kamu tuh pesan dia ke kamu tuh ini loh, aku masih sakit, aku masih mikirin kamu, aku belum bisa lupain kamu, perasaan aku tuh seutuhnya tuh buat kamu. Jadi kayak gitu ya. Jadi perasaan dia tuh masih sangat ya sakit gitu, masih besar banget ke kamu. Cuman emang kalian ya udah nggak bisa bersama gitu. Jadi intinya pesan dia masih sakit. Meskipun mungkin kalau masih ada kontekan, kalau di sosial media dia tidak menunjukkannya ya. Mungkin dia kelihatannya happy, dia kelihatannya enjoy, dia kelihatannya gak ada masalah. Mungkin ada sebagian yang kayak gitu, tapi itu bukan benar-benar dia ya. Yang tadi aku bilang, ini adalah dia yang sebenarnya sangat kesakitan gitu ya. Jadi intinya pesan dia, aku masih mencintaimu, aku masih menyayangimu, meskipun kita tidak bisa bersama, tetapi intinya perasaannya aku tuh masih sangat besar ke kamu ya. Mungkin kisaran 80 atau 70% lah. Aku nggak bisa bilang ini 99%, kan kalian udah mantan ya. Jadi dia juga pakai logika, bagaimanapun kehidupan dia harus tetap berlanjut meskipun tidak ada kamu, kan kayak gitu ya. Jadi pesan dia, aku masih sakit, aku masih mikirin kamu, aku belum move on dari kamu. Meskipun aku sudah berusaha move on, aku udah berusaha lupa, aku berusaha ya pokoknya bahagia gitu, tapi masih aja keinget kamu, perasaannya masih sangat kuat. Jadi kayak gitu untuk pesan dia. Oke, dan pesan buat kamu apa di dengan ini ya, aku lihat ya. Oke, di sini ini adalah kamu dan dia masih sama-sama terbebani dengan hubungan ini ya, meskipun kalian sudah selesai ataupun berakhir ataupun udah mantan. Jadi intinya kamu harus melepaskan ini ya. Jadi kamu harus melepaskan dia, tidak ada pilihan lain selain melepaskan. Karena kalau kamu tidak melepaskan dia, ini yang ada, kamu tuh kayak nanggung beban seberat ini gitu loh ya. Kamu lihat sendiri, kalau kamu tidak melepaskan, maka kamu akan kayak gini terus. Mau sampai kapan kamu mau kayak gini terus? Jadi kebahagiaan itu ya kamu harus menciptakan
kebahagiaan itu sendiri. Kamu tidak bisa ngandelin dia untuk kebahagiaan kamu. Ya, jadi intinya lepaskan. Healing ya, kamu harus healing. Coba cari di YouTube yang berkaitan dengan menyembuhkan luka batin. Yang luka batin gitu kan banyak ya di YouTube. Cobalah kamu cari itu readingan tentang healing gitu. Ya, jadi intinya pesan buat kamu, lepaskan sesuatu yang memang sudah berakhir. Jadi kamu harus hidup sesuai kenyataan gitu loh. Kalau kamu ngarepin dia mulu, kalau emang udah keadaan kayak gini gak bisa untuk bersama, kamu sama dia udah selesai juga, jadi buat apa? Apa yang kamu tunggu gitu loh? Zong yang kamu tunggu gitu ya. Jadi untuk pesannya, lepaskan. Kamu masih bisa hidup kok tanpa dia, ya masih bisa bernafas, masih bisa lihat readingan ini, ya kan? Oke, jadi itu aja bagi kamu yang pilih file pertama. Mohon maaf kalau perkataanku mungkin menyakitkan ataupun membuat kalian sakit hati, mohon dimaafkan ya. Oke, itu aja untuk yang pilih file pertama, oke? Oke, siapa yang pilih file kedua? Batu coklat. Seberapakah perasaan dia kepadamu? Oke, kita lihat yuk. Ayo kita lihat. Tweet, tweet, tweet. Oke, di sini ini kartunya kayak gini semua. Kayak gini semua anjing. Sorry. Intinya aku ngelihat baik kamu yang pilih file kedua, ini energinya pasangan, tetapi kamu sama dia sama-sama punya kesibukan. Ya, jadi sangat sibuk sekali ya, mungkin sibuk dengan pekerjaan atau sibuk dengan hobi atau sibuk dengan game. Canda ya. Jadi intinya kalian punya kesibukan, baik kamu maupun dia sangat sibuk. Aku ngelihat hubungan kamu sama dia itu ya, ini energinya pasangan ya, sering banget kayak gitu-gitu aja ya, maksudnya gitu-gitu aja itu kayak ya, intinya belum ada perkembangan yang lebih kayak untuk menikah ataupun untuk serius, itu belum ada. Jadi dia itu kayak perasaannya ke kamu dibilang sayang cinta iya, cuman dia di sini memang masih mau fokus kepada sesuatu yang ingin dia dapatkan. Bisa jadi intinya masih mau nabung atau masih harus apa ya, cari uang yang lebih gitu. Intinya dia punya target sendiri yang kamu tuh nggak perlu tahu gitu. Ya intinya dia masih mempersiapkan diri gitu. Tapi intinya yang tadi aku bilang, kamu sama dia sering berantem ya, mungkin karena kamu ngerasa dia nggak memahami kamu merasa dia nggak peka, kamu ngerasa dia ngeselin banget, benar-benar sama sekali nggak sesuai ekspektasi gitu. Intinya kamu ngerasa dia tuh nggak ada romantisnya, kayak yang tadi aku bilang ya, mau nonton kayak gitu-gitu aja, yang tadi aku bilang gitu-gitu aja. Di sini intinya aku ngelihat dia itu sayang banget, cuman emang dari pihak kamunya yang merasa masih mau nuntut ya. Jadi kamu masih mau menuntut dia harus begini, harus begitu, harus begitu. Jadi intinya kamu yang harus introspeksi diri di sini ya. Karena ini energinya lebih dominan di kamu. Kamu tuh kayak merasa menginginkan dia jadi seperti yang kamu mau. Jadi dia belum tentu bisa mewujudkan itu. Ya mungkin dia hobinya main game, jadi dia nggak selalu ada waktu buat kamu. Pokoknya dia kalau udah sibuk dengan aktivitas ataupun sesuatu yang dia sukai, dia kayak tidak terlalu meresponin kamu. Di sini nih jadi faktor kamu salah paham. Kamu ngerasa dia tuh nggak prioritasin kamu. Jadi di sini ada salah satu yang posesif. Energinya ini bisa kebolak-balik ya. Jadi intinya dia itu dibilang sayang dan cintai ya, cuman emang kalian ini belum ada kemajuan yang cukup pesat karena emang masih sama-sama ingin kenal lebih kayak gimana gitu.
Jadi intinya kalian ini berjalannya sangat pelan ya, sangat pelannya ini kayak tidak bisa cepat-cepat gitu ya, belum ada target apapun ya. Jadi intinya perasaan dia ke kamu cukup besar ya, kisaran 80%-an lah. Cuman yang tadi aku bilang, kamu di sini yang kadang nuntut dia harus begini, harus begitu, pokoknya kamu nggak boleh kayak gitu ya. Biarkan dia dengan kehidupannya ya. Di sini dia punya kehidupan dia sendiri yang tidak bisa kamu usik gitu ya. Dia punya sesuatu yang dia minati, kamu tuh nggak perlu terlalu ngusik gitu ya. Jadi intinya berilah dia ruang kebebasan, biarkan dia menjadi seperti yang dia inginkan. Kamu tuh nggak perlu takut apapun, nggak perlu terlalu posesif ataupun terlalu agresif juga ya. Jadi apa gunanya kalau kamu mau ngekang-ngekang dia nyuruh dia harus begini harus begitu. Kalau kayak gitu caranya kan nanti kalian sering berantem terus, nggak ada ujungnya ya. Jadi di sini kamu sebenarnya butuh penerimaan dia, maksudnya kamu harus menerima dia ya. Dia gini loh, dia harus begini loh gitu. Oke, pesan dari dia apa ya? Aku lihat ya. General general reading, pesan dari dia ya. Oke, ini loncat sendiri. Pesan dari dia buat kamu. Nih. Queen of Swords ya. Yang tadi aku bilang, dia itu nggak mau dituntut ya, jadi dia di sini ngerasa dituntut mulu. Jadi intinya pesannya jangan menuntut, jangan berlebihan, jangan takut. Kalau kamu memang mencintaiku, ya kamu harus mempercayaiku. Kalau kamu tidak mempercayaiku, bagaimana hubungan kita ini bisa berlanjut gitu. Jadi intinya kehampaan yang akan kamu dapatkan kalau terus-terusan untuk dia. Jadi dia di sini ngerasa pesannya itu kayak ingin kamu tuh ya membiarkan dia gitu. Bukan berarti kamu tuh ngalah loh, tapi pengertian ya. Jadi dia butuh pengertian dari kamu. Dia ngerasa terluka kadang-kadang, cuman nggak terlalu menunjukkan bagaimana terlukanya dia. Jadi kayak gitu. Oke. Pesan dari aku atau dari readingan ini, aku lihat ya. Ace of Wands ya. Ini pesannya adalah kuatkan diri kamu. Maksudnya, kamu harus kuat terhadap dirimu sendiri. Jadi kamu jangan ngandelin orang lain gitu. Meskipun mungkin itu kamu ngajak dia jalan atau kamu pengen dia gini gitu, nggak perlu kayak gitu. Jadi kuatkan diri kamu terlebih dahulu. Kuatkan pondasimu. Pokoknya dikuat-kuatin itu. Jangan terlalu ngandelin ngandelin orang lain ataupun ngandelin pasanganmu. Jadi di sini kamu harus belajar lebih mandiri atau lebih mengerti atau kayak berusaha memahami gitu ya. Jadi intinya kayak gitu untuk pesan dari aku. Oke, jadi kurang lebih itu aja bagi kamu yang pilih file kedua. Mohon maaf kalau perkataanku mungkin sedikit menyinggung ataupun menyakiti hati kalian, mohon dimaafkan. Oke, jadi kurang lebih itu aja bagi kamu yang pilih file kedua, oke? Siapa yang pilih file 3? Batu biru. Seberapakah perasaan dia kepadamu? Oke, kita lihat ya. Wow. Yang pilih file 3. Oke. Ini ada yang hubungan tanpa status. Ada juga yang pasangan ya. Intinya ada pasangan, ada hubungan tanpa status. Jadi kamu sangat mencintai dia, tapi di sini kamu ngerasa dia itu menyakitimu ya. Maksudnya menyakiti kayak bisa jadi dia yang kamu tuh nganggap dia ego, kamu tuh nganggap dia nggak bisa memahami kamu. Jadi intinya kalian itu cekcok karena ada sesuatu yang kamu ngerasa dia itu nggak ngertiin kamu. Jadi kayak gitu. Jadi intinya di sini kamu sedang galau banget. Kamu sedang dilema ya.
dilema sekali. Ada yang tadi aku bilang, ada yang pasangan, ada yang gebetan. Jadi dilema kamunya mau maju apa mau mundur gitu. Oke, ini energinya berbeda-beda ya untuk pasangan dan gebetan. Aku mau bacain yang pasangan dulu aja ya, biar jelas. Karena ini energinya berbeda-beda. Oke, bagi kamu yang pasangan, dia itu butuh pengertianmu, dia tuh minta dipahami sama kamu. Karena di sini dia merasa kamu tuh sama sekali tidak bisa ngertiin dia gitu. Bisa jadi kamu sering cekcok atau berantem dengan visi yang misi berbeda bagi kamu yang pasangan ya. Bisa jadi faktornya mungkin perbedaan agama juga, atau perbedaan kasta, atau perbedaan, pokoknya ada perbedaan yang mencolok banget. Di sini kamu mempermasalahkan itu bagi yang pasangan ya. Dan sebenarnya pasanganmu itu sangat mencintai kamu. Dia tuh benar-benar tulus gitu. Tetapi emang di sini intinya pasanganmu emang sedang ada masalah dalam karir gitu. Sehingga dia tidak terlalu maksudnya tidak terlalu meributkan untuk masalah hubungan dengan kamu kayak gitu. Jadi dia di sini bukan berarti tidak mencintai kamu, bukan berarti tidak menyayangi kamu. Cuman emang keadaan yang buat dia itu harus fokus kepada sesuatunya ya. Mungkin dia dituntut sama keluarga, ataupun mungkin harus menanggung sesuatu, mungkin punya banyak target yang belum dia selesaikan. Intinya dia tidak bermaksud mengabaikan kamu. Dia memang benar-benar nyata sedang sibuk gitu, sedang menyelesaikan masalah pribadinya. Jadi di sini kamu harus memahami dia, seperti yang tadi di awal readingan ya. Dia sangat butuh dipahami kamu, karena perasaan dia sangat mencintai dan menyayangi kamu. Jadi di sini kamu tidak perlu ragu sama dia. Kamu tidak perlu baperan. Maksudnya kamu juga jangan hanya menggunakan perasaanmu aja. Kamu harus menggunakan logikamu. Coba posisikan kamu menjadi dia. Dia dituntut ini itu di pekerjaan, lalu belum keluarganya yang lumayan rumit, belum lagi masalah lainnya ya. Jadi dia emang lagi murni ada masalah. Jadi dia intinya kayak gitu. Oke, pesan dari dia buat kamu yang berpasangan ya. Nih, kamu lihat pesannya ada Ten of Cup. Dia itu bersungguh-sungguh sama kamu. Jadi kamu nggak perlu meragukan dia. Jadi di sini kamu hanya perlu memahami dia. Jangan terlalu terpaku dengan mungkin ada yang kayak apa ya, intinya jangan goyah, jangan ragu gitu, karena dia benar-benar bersungguh-sungguh sama kamu. Oke, untuk pesan dari readingan ini maksudnya pesan dari aku untuk readingan kamu yang berpasangan. Oke. Nih, Knight of Swords ya. Kamu harus menyibukkan dirimu dengan hal-hal baru. Ya, mungkin hobimu, mungkin pokoknya mencari kesibukan. Kamu tidak boleh fokus kepada pasanganmu. Kamu harus fokus kepada diri kamu sendiri. Karena dengan kamu fokus dengan kesibukanmu, maka kamu tidak akan terlalu baperan amat gitu. Tidak akan terlalu merasa tersakiti oleh dia yang begini, dia yang begitu, nggak akan. Dengan kamu menyibukkan diri, justru ini membuat kamu dan dia semakin erat nanti ke depannya. Oke, itu bagi kamu yang berpasangan. Oke, bagaimana dengan yang single? Maksudnya gebetan. Oke, di sini bagi yang gebetan, ada sebagian gebetan kamu itu memilih untuk pergi ataupun untuk mencari orang baru. Karena di sini intinya dia sudah lama menunggu kamu, tetapi kamunya tidak maju-maju ya. Jadi dia ngerasa tersakitin dengan status ataupun hubungan sama kamu, karena kan memang gebetan itu masih nggak jelas ya. Jadi dia merasa tidak ada kejelasan dari kamu. Karena dia merasa tidak ada kejelasan dari kamu, dia mempertimbangkan untuk pergi. Aku ngelihatnya dia udah pergi sih. Intinya udah mungkin ada gebetan baru, mungkin ada orang baru yang ngebuat dia tuh jauh lebih bahagia ya, kayak gitu. Intinya bagi yang gebetan, dia udah nggak mau nunggu sesuatu yang nggak pasti lagi.
Karena di sini dia sudah menggunakan logikanya. Udah terlalu lama nunggu kamu, tapi kamunya tidak memberi kepastian. Ini energinya bisa kebolak-balik ya. Jadi intinya dia udah ada orang baru yang gebetan. Tapi untuk perasaannya di sini masih ingat kamu sih ya, 50% lah di sini ya. Untuk perasaannya dia masih 50%, masih mengingat kamu, belum melupakan kamu. Pokoknya masih ada perasaan, tetapi tidak besar gitu. Karena emang dia sendiri tidak mau menyiksa dirinya hanya karena kamu yang tidak memberi kepastian ataupun kamu yang tidak kunjung datang kepada dia. Jadi kayak gitu ya. Jadi dia udah garing nungguin kamu kelamaan. Oke, pesan untuk kamu dari dia apa? Lihat. Aduh, Ten of Cup lagi. Jadi intinya pesan kamu dari dia, kamu hanya perlu berbahagia dengan diri kamu. Lakukanlah sesuatu yang membuat kamu bahagia. Karena kalau kamu bahagia, aku pun ikut bahagia. Ya, jadi intinya kebahagiaan kamu juga kebahagiaan dia. Bagi gebetanmu itu. Jadi intinya kalau kamu memang melakukan sesuatu apapun, mungkin pekerjaanmu, mungkin kamu punya pasangan baru, atau mungkin kamu mau menikah dengan orang lain, ataupun lain sebagainya, dia di sini turut berbahagia. Karena kebahagiaan dia itu juga kebahagiaan kamu. Ini pesan dari dia. Dan pesan dari readingan ini apa? Bagi yang gebetan ya. Nah, The Hierophant ya. Jadi di sini aku ngelihat intinya bisa jadi kamu maupun dia, tapi lebih ke kamu sih, karena ini kan pesannya buat kamu. Di sini kamu terlalu ego, ya. Jadi intinya kamu merasa ingin menguasai, kamu merasa ingin mengungguli, ya. Jadi intinya kamu nggak mau ngalah di sini. Jadi untuk pesannya mengalah, kamu harus mengalah, ya. Mungkin turunkan egomu, pokoknya yang berkaitan dengan mengalah kayak gitu. Ya, jadi kamu harus ngalah. Kalau emang dia udah lama nungguin kamu, ya sekarang saatnya kamu ngalah. Sekarang saatnya kamu yang ngejar dia. Karena yang tadi aku bilang, ada pesan dari dia yang sangat spesial. Jadi kalau kamu yakin dia adalah seseorang yang kamu cari, maka kamu di sini harus mengalah. Kalau kamu tidak mengalah, maka kalian ya akan terus-terusan berpisah ataupun tidak akan berlanjut ya. Gebetanmu tidak akan nunggu kamu juga, jadi dia udah memilih untuk pergi gitu. Jadi kalau kamunya masih nggak mau ngalah, ya udah, itu terserah kamu ya. Jadi untuk readingannya kayak gitu aja. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun ucapanku yang tidak mengenakan ya. Oke, itu aja bagi kamu yang pilih file ketiga. Oke, siapa yang pilih file keempat? Batu putih. Ini file terakhir ya. Oke, seberapakah perasaan dia kepadamu? Ini intinya, oke, iya. Jadi kamu sama dia, ini energinya pasangan ya. Energinya pasangan. Tetapi emang ada yang pasangan, ada yang gebetan, tapi sama ya. Maksudnya isinya sama, tidak ada bedanya gitu ya. Tadi kan sebelum-sebelumnya ada yang beda isinya, tapi ini sama energinya. Ada yang pasangan, ada yang gebetan. Jadi intinya kamu sama dia itu cukup rumit di sini. Bagi yang berpasangan, pokoknya sama ya energinya. Di sini kamu curiga kalau dia tuh ada orang baru, tapi kamu nggak ngerti. Kamu kepo ya, di sini kamu mencoba mencari tahu siapa orang itu. Gitu. Intinya kamu udah merasa dia tuh berubah. Gitu. Intinya dia tuh kayak nggak seperti yang dulu. Pokoknya banyak perubahan yang sikapnya tuh aneh. Itu bagi kamu kayak gitu. Di sini juga terlihat pokoknya kamu kayak merasa ada yang gak beres. Jadi kamu kepo perasaan dia gimana. Intinya dia kayak jarang ada waktu buat kamu.
kalaupun komunikasi kayak dia tuh bilang selalu sibuk atau sedang sibuk. Dan kalau yang nggak LDR, dia tuh jarang ada waktu buat kamu. Mungkin pas kamu nemuin dia, dia tuh kayak ya yang ngindar gitu ya, kayak nggak mau nemuin kamu kayak gitu. Jadi intinya dia itu menghindari kamu. Karena di sini dari energinya dia ada orang baru gitu ya. Jadi dia mungkin sudah punya pasangan ataupun pokoknya ada orang lain selain kamu. Tapi dia juga bingung gitu. Dia nggak bisa lepasin orang itu, tapi juga nggak bisa lepasin kamu. Jadi dia bingung, akhirnya dia milih kayak gini. Ya jadi intinya apa ya? Intinya sih kayak kamu tuh penasaran bagaimana perasaan dia gitu. Di sini dibilang sayang dan cinta iya, cuman nggak besar-besar banget ya. Ya mungkin kisaran 50% gitu sih. Karena dia tidak memprioritaskan kamu. Yang tadi aku bilang, kadang dia sering bilang sibuk, lagi lembur lah, lagi apalah, lagi inilah, lagi itulah. Pokoknya kamu tuh kayak sama sekali nggak diprioritasin sama dia. Jadi intinya begitu sih. Ada orang lain yang sedang dia dekatin, ataupun memang orang itu kayak menarik perhatian dia. Jadi dia intinya tergoda oleh orang lain, makanya dia berubah dari kamu. Dia nggak bisa seperti dulu lagi. Dia sering pokoknya kalau ada masalah sepele nih kamu sama dia nih, kamu yang ngalah terus. Jadi intinya dia tuh nggak pernah ngalah, jadi kamu yang salah. Pokoknya tanda-tandanya itu banyak. Yang tadi aku bilang komunikasinya kurang ya, miskom, terus juga kalau kamu ngajak ketemuan dianya bilang nggak bisa, ada kesibukan lah, ngindar lah, pokoknya kayak gitu. Intinya di sini kamu sudah hampa sebenarnya ya. Di sini juga kamu tidak terlalu mencintai dia sih ya, intinya biasa aja, cuman kayak penasaran. Emang seberapa sih perasaan dia kamu gitu. Jadi intinya untuk perasaan sih emang ada gitu, cuman emang itu penyakit dia ya. Nih ada Seven of Cup ya, jadi emang ini penyakit dia ya. Jadi maksudnya kalau dia cowok emang dia tuh playboy, kalau dia cewek emang dia tuh playgirl. Jadi intinya emang kemelekatan di dia itu yang nggak bisa dihilangkan. Jadi ini adalah ketergantungan dari karakter dia yang belum bisa dia sembuhkan. Jadi di sini kamu nggak perlu menghakimi dia ataupun menyalahkan dia kayak gitu. Dia emang mudah bosen, mudah ganti-ganti pasangan, mudah berubah-ubah, labil, pokoknya pasti nggak jelas kayak gitu, gantung ya. Jadi intinya kayak gitu. Tapi sisi positifnya dia itu kalau udah moodnya bagus, ini bikin kamu happy, ini bikin kamu senang, ini bikin kamu ya kayak diperlakukan dengan sangat baik gitu. Cuman yang tadi aku bilang kan ada sisi positif dan negatifnya masing-masing gitu. Jadi intinya gitu sih. Oke, jadi intinya emang dia ada orang lain, dan aku juga udah baca karakter dia kayak gini. Oke, pesan untuk kamu apa dari dia ya, pesan dari dia untuk kamu. Oke, lihat dia tidak percaya adanya cinta. Ya, dia emang yang tadi aku bilang ya, kalau emang dia penyakit ya penyakit tuh, emang player ya player yang nggak bisa dirubah oleh orang lain kecuali dirinya sendiri yang merubahnya. Jadi dia tidak percaya adanya cinta, makanya dia mudah bosen, mudah gonta-ganti pasangan, mudah berpaling, mudah kemudian, karena dia sebenarnya tidak percaya adanya cinta ya. Pesan dia dari kamu ya intinya cinta itu nggak ada bagi dia kayak gitu ya. Jadi mohon dimaklumin apapun sikap dia ya. Oke, pesan dari readingan ini apa untuk kamu ya? Ini lebih ke Page of Pentacles sih. Oke,
Pesan dari readingan ini adalah stuck di hubungan kalian ya. Baik kamu berpasangan, maksudnya couple ataupun gebetan, intinya kamu emang sedang mengalami stuck di sini ya. Jadi kamu harus kamu yang harus mengambil keputusan. Kalau emang stuck ya kamu harus maju. Kalau kamu ngerasa dia udah nggak bisa toleransi lagi, udah nggak bisa memahamimu, tidak bisa ngimbangin kamu yang ngalah mulu, dia nggak pernah ngalah, jadi buat apa gitu ya. Jadi kamu di sini ambil keputusan, jangan stuck gitu ya. Jadi kamu harus keluar dari ini ya, dari lilitan ini. Kamu harus pergi gitu, ambil keputusan. Kalau emang kamu ngerasa udah nggak cocok dan emang dia berubah ya, jadi buat apa yang mau kamu pertahankan ya. Jadi kamu harus ambil action gitu ya. Carilah jalan yang terbaik. Kalau emang kalian harus berpisah ya udah, bilang baik-baik gitu. Jangan gantung kayak gini. Kamu mau nyiksa diri kamu terus, kamu mau kayak gini ya. Jadi sayangi diri kamu, cintai diri kamu ya. Kamu harus keluar dari zona ini untuk pesan readingan ini. Dan kurang lebih itu aja bagi kamu yang pilih file keempat ya. Mohon maaf kalau perkataanku ada yang menyakitkan ataupun menyinggung kalian. Oke, sekian untuk readingan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, bye bye.